hal yang kemudian diyakini sebagai satu gambar yang perfect ya, gitu, tentang sesuatu yang dibayangkan oleh kita. Dan itu yang kemudian saya sebenarnya sudah melupakan hal itu, tapi kemarin ketika nyusun materi jadi ingat kembali gitu. Saya yang mampu bukan gua. Pertanyaannya begini, di dalam riset arsitektur yang paling di dalam riset arsitektur yang paling kini itu sebetulnya terutama di bidang kita. Di bidang kita itu sering dianggap riset arsitektur itu sangat jauh dengan desain. Nah, di dalam discourse-nya sebetulnya ada yang namanya PhD by practice atau PhD by design. Nah, PhD by design ini memang punya penciri yang agak beda dengan tradisional riset. Kalau tradisional riset itu biasanya pakai case atau pakai ideas tertentu dan seterusnya, kemudian di development itu. Nah, sedangkan PhD by practice ini kan yang dilakukan oleh De Vries sebetulnya by practice, makanya kemudian pencirinya salah satunya ada exhibition itu. Kemudian ada produk, ada karya yang disitulah kemudian investigasinya. In a way sebetulnya betul ini ada provokasinya, tidak mencari jawaban yang benar atas dasar konvensi arsitektur pada umumnya. Bukan itu yang kemudian dicari, tapi yang kita cari itu adalah kemungkinan De Vries menghadirkan manifesto baru. Kita tahu di dalam perkembangan arsitektur, terutama presiden teori dan seterusnya, itu kan manifesto itu tidak terjadi begitu saja. Kalau kita baca literatur, apa yang dilakukan di school, NATO itu kan mereka mencari sesuatu yang kemudian jauh itu. Drawing yang salah itu adalah kemudian drawing yang kemudian menggugat seluruh masalah tentang desain dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian dicari. Nah, saya pikir Universitas Indonesia harus duluan melakukan itu, terutama kalau kita mau selevel dengan apa yang kemudian terjadi di RMIT, ESCO dan seterusnya, sekolah-sekolah yang sangat besar. Itu kenapa kemudian kami mencoba untuk melakukan terobosan ini. Kita mencoba untuk tidak melakukan biasanya kan kalau di dalam riset itu kan riset for atau riset into dan seterusnya. Nah, ini itu riset by atau riset through. Jadi by doing it sebetulnya De Vries juga sedang melakukan risetnya. Makanya kemudian di situ banyak hal yang narasinya itu jauh lebih penting daripada hasil akhirnya. Karena by product itu terjadi atas dasar debate yang kemudian terjadi di dalam. Dan kami menikmati itu. Dan sesungguhnya sekolah arsitektur atau dunia arsitektur akan berkembang kalau kita selalu berdebat akan yang kita hadirkan selama ini. Mungkin itu jawabannya. Sekarang giliran saya. Ya baik, terima kasih. Yang pertama sih saya mau nambahin dikit ya, dan soal kenapa kok ini bisa kok disetujui loh proposal macam ini. Kan mungkin memang ya, yang saya tangkap tuh gini, kami tuh maksudnya secara bersama-sama di cluster itu lebih mengarah untuk membicarakan whatness instead of what. Jadi ketika bicaranya apa, seringkali mungkin kita akan langsung terjebak dalam case gitu ya. Ada yang membicarakan tadi mungkin arsitektur, bentuk dan sama apapun itu tentang fisik gitu. Tapi tentang keapaan itu kan satu hal yang berbeda lagi. Jadi lebih ke arah sana mungkin yang membuat sehingga apapun itu sebenarnya lagi-lagi saya kalau mengutip apa yang disampaikan, nanti mungkin teman-teman lihat sebagai produk mungkin dia tidak lebih penting dibanding argumentasi yang dimuat oleh si produk itu. Kemudian yang kedua, kalau tentang teori, saya mungkin akan lebih bisa menjawab tentang konstelasi teorinya dibandingkan teori siapa yang utama gitu untuk digunakan. Karena dengan konstelasi teori, saya justru bisa bermanuver di antara teori-teori itu. Karena pada dasarnya mereka berbicara hal yang bisa serupa atau bisa juga saling bertentangan, sehingga agak sulit sebenarnya kalau jujur untuk misalnya siapa sih yang utama gitu enggak. Tapi ada beberapa tokoh yang memang sangat berpengaruh gitu. Robin Evans, kemudian Marco Frascati, yang sekarang kan ada Neil Spiller, Brian Kentley dan sebagainya. Jadi itu sebuah konstelasi yang kemudian membuat satu mapping gitu tentang pemikiran itu. Saya lebih bisa menjawab itu dibanding untuk satu sih. Bagaimana gitu? Bagaimana menjawab? Terima kasih. Menurut saya
ada sesuatu yang lebih dalam kelihatannya sampai Jeffrey mengundang saya dan saya benar-benar ingin tahu. Dan ketika saya mendengarkan disertasinya, menurut saya luar biasa, speechless sih. Saya pikir ini hampir harusnya seluruh dunia bisa melihat, dan ini keren banget, super keren, sehingga saya berharap Jeffrey mau memamerkan pamerannya dan cerita ini di Rabun Senja. Ternyata kami bersambut, Jeffrey suka, dan saya juga terima kasih sama Aduh, aki-aki nggak bisa diam banget. Energinya banget. Minum ya tadi ya? Ini lagi puasa dan jangan digodain. mana? Gendong aja. Jeffrey dulu dong, suruh duluan. Ya mana Devri? Kamu kemana sih? Sebelah Pak Sofi dong. Gue nggak dengerin. Gue duluan deh. Hai. Jangan bikin orang kesal dong. Orang ngomong dari Ana ya. Langsung dari. Masuk aja dulu. Yang lain pasti berdiri di belakang. Mau dengerin jelasin ya sini. Tempatnya keren banget. Selamat ya. Nah, ini buka tempat dulu ya. Silakan masuk aja dulu. Sinian dulu kali biar gak nyangkut di sana deh. Biar gak macet. Mungkin kalau agak gelap berbeda. Jenangnya ada Side plan. Enggak, tapi masing-masing makam pernah ada gambarnya. ada. Jadi intuitif semua dibangunnya. Tapi yang mendokumentasikan ulang ada kayak mengukur ulang. Tapi kalau dokumen yang zaman Belanda itu Nggak pernah ketemu. Nggak pernah. ada dokumentasinya itu yang satu lainnya. Karena kan kalau kita sekarang mengumpulkan saudara atau keluarga, rata-rata yang pengen gambar cuma arsitek biasanya kan. Kalau orang lain cuma ya udah deh terima apa jadinya, ya udah ininya mau berdiri atau ini mau tumpuk berapa pakai rumput atau pakai granit. Yang itu sejauh ini saya belum nemuin dokumen aslinya ya tentang gambar. Ya itu jadinya memang ada beberapa yang, tapi untungnya dia nggak ada yang benar-benar sampai hilang gitu ya. Ataupun kalaupun hilang ya saya rekam apa adanya gitu. Tapi sebagian memang rusaknya itu cuman masih menyisakan minimal konstruksinya dia. Masih dari zaman Belanda. Nggak ada tambahan baru sama Tambahan yang mungkin ada itu hanya ada yang sebagian dicat. Ini jadi jelek banget. Jadi benar kasih masuk mas kayak di Jepang sama pemerintah kota. mereka nggak boleh